Oke, selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Oke, sekarang ini kan mata pelajaran matematika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Papa di sini ada siswa yang tidak masuk. Ada. Siapa? Yusron. Siapa dia? Sakit. Siapa lagi? Siti Mama. Siti. Kenapa dia? Izin. Izin mana? Umroh. Umroh ya. Oke. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Oke, untuk ketua kelas mungkin dipimpin berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret. Nah, di sini apa ada yang ingat materi sebelumnya? Logaritma, Pak. Nah, logaritma. Apa itu logaritma? Kebalikan dari eksponen. Oke, benar. Dan selanjutnya bisa sebutkan sifat-sifat dari logaritma. Perkalian itu ditambah, Pak. Jika pembagian itu nanti bakal dikurangi. Oke, benar. Nah, sekarang kita ke materi barisan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini ada capaian pembelajaran untuk kalian. Yang pertama itu kalian mengidentifikasi dan membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua itu menentukan suku n pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang ketiga menentukan jumlah n suku pertama atau Sn pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Lalu yang keempat menerapkan konsep barisan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir menganalisis permasalahan kontekstual dengan menggunakan strategi penyelesaian yang tepat melalui diskusi kelompok. Selanjutnya tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mendeskripsikan perbedaan antara baris aritmatika dan baris geometri. Yang kedua, menentukan suku n dari beda barisan aritmatika. Yang ketiga itu menentukan suku n dari rasio dari barisan geometri. Yang terakhir itu menjelaskan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan. Oke, di sini barisan bilangan itu merupakan barisan aritmatika atau salah. Di sini Bapak punya pertanyaan. Apakah barisan bilangan itu merupakan barisan aritmatika? Karena bisa jadi iya sih, Pak, karena kan barisan bilangan itu bedanya dengan barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu terpola kan? Kalau barisan bilangan itu terkadang beberapa ada yang tidak ada polanya. oke, bagus Mas Reza. Ya, plus Mas Reza. Selanjutnya, apa perbedaan dari barisan dan deret? Kalau barisan itu tidak ada perjalanan, kalau deret itu perjalanan. Oke, benar. Ya, plus bandara. Yeay. Oke, di sini kan kita akan menentukan suku ke n dari barisan dan suku un dari satu bilangan. Oke, di sini barisan. Barisan bilangan itu adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini barisan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama barisan aritmatika, yang kedua barisan geometri. Nah, di sini ada ilustrasi barisan yang pertama. Nah, di sini ada seorang pedagang menabung setiap minggu dengan pola penambahan tetap.
pada minggu pertama dia menabung senilai 20.000 dan minggu kedua itu dia menabung senilai 25.000 dan minggu ketiga dia menabung senilai 30.000. Jika pada pola ini berlanjut, berapa tabungan pada minggu ke-10? Nah, dari ilustrasi contoh soal ini kita akan bahas setelah membahas barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke. Selanjutnya kita ke barisan aritmatika. Nah, di sini barisan aritmatika itu barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan dan selisihnya ini bisa disebut dengan beda. Nah, untuk contohnya di sini ada barisan 1,3, 5,7. Nah, di sini untuk dari barisan 1 dari 1 ke 3 ini kan bedanya 2 kan? Nah, untuk 3 ke 5 dan seterusnya juga bedanya itu 2. Oke, lanjut kita ke rumus dari barisan aritmatika. Di sini rumus suku N dari barisan aritmatika itu ada UN sama dengan A plus N dikali N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk keterangannya UN itu untuk suku ke N dan untuk A sendiri itu suku pertama dan N itu nomor suku atau bisa disebut jumlah atau bisa disebut jumlah suku dan B itu bedanya ini seperti contoh tadi. Oke. Selanjutnya kita ke barisan geometri. Dari barisan geometri ini itu pola yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, dari barisan geometri ini bisa disebut barisan ukur. Untuk contohnya, di sini ada contoh barisan geometri dari 1, 3, 9, dan 27. Nah, untuk rasionya, di sini kan 1 ke 3 ini dikali 3 dan 3 ke 9 dikali 3 dan 9 ke 27 itu dikali 3. Jadi rasionya itu adalah 3. Nah, untuk rumusnya itu ada UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk keterangannya itu UN itu sama seperti tadi, itu suku ke N dan A nya itu suku pertama dan N itu nomor suku dan R itu rasio. Jadi rasionya itu kan tadi kita menemukan rasionya 3. Nah, oke, tadi kan ada contoh permasalahan di pertama. Nah, kita sekarang akan membahas dari contoh tadi itu menggunakan barisan aritmatika. Nah, untuk data tabungan dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu kan ada 20.000, 25.000 dan 30.000. Nah, untuk bedanya itu kan tadi sebesar 5.000. Nah, sekarang kita akan substitusikan ke dalam rumus aritmatika. Untuk rumusnya tadi itu apa? UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Untuk A nya berapa? 20.000. N nya berapa? 10. B nya 5.000. 20.000 ditambah dikali 10. Itu ditambah 45.000. ya
Hasilnya berapa? 65.000. Oke, jadi tabungan pada minggu ke-10 dari seorang pedagang itu adalah 65.000. Oke, baik, di sini ada contoh soal lagi untuk barisan geometri. Nah, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Nah, setiap pantulannya itu tingginya 80% dari sebelumnya. Berapa tinggi pantulan bola pada pantulan ke-5? Nah, di sini penyelesaiannya itu data pantulannya. Yang pertama, tinggi awal dikali 80%. Untuk pantulan keduanya itu dan tinggi pantulan pertama dikali 80% dan seterusnya. Untuk mencari sumber pertama itu A1 sama dengan, nah, tinggi awalnya itu kan tadi 2 Ya. dikali 80%. Ya. Nah, di sini kan 0,8. Ya. Kenapa 0,8? Nah, 80% itu kan 80 100. ya benar, dibagi 100. Nah, dan hasilnya itu 0,8. Selanjutnya 2 dikali 0,8 hasilnya 1,6. oke, dan untuk rasionya 0,8. oke, nah di sini ada yang bisa membantu Bapak menyelesaikan ke depan. Isi. Saya. Oh, itu saya. Tinggi si tulis. Iya. Satu RM1. Terus Di situ sih kan, ada tadi berapa? yang tadi 1,6. terus R-nya RM-nya 0,8. 0,8. Terus RM1 itu berarti 4. Kenapa 4? 5 kurang 1. Benar. Kan tadi kan pantulannya 5. Karena M1 jadi ya 5 kurang 1. Oke, nah, lanjut. Oke. Jadi ini kan 0,8 ditambahkan 4 hasilnya 0,6496. Bisa. Nah, jadi kan ini 0,8 ditambahkan 4 hasilnya 0,4096. Lalu dikalikan dengan 1,6 hasilnya menjadi 0,65536. Oke, Ini kesimpulannya. jadi kesimpulannya untuk pantulan kelima yaitu setinggi 0,65536 meter. Oke, benar. Buat B plus buat Mas Arul. Oke. Oke, di sini kita bahas lagi ya. Nah, tadi kan untuk rumusnya AN sama dengan A1 dikali R dipangkatkan R dikurangi 1.
Untuk A-nya itu kan tadi sudah diperoleh yaitu 1,6, Iya. R-nya 0,8 dan N dikurangi 1 ini N-nya kan 5, lalu dikurangi 1 hasilnya 4, lalu kita jumlahkan 0,8 ini dipangkatkan 4 hasilnya 0,4096, lalu dikali dengan 1,6 hasilnya 0,65536 meter. Oke, selanjutnya di sini Bapak punya LKPD interaktif yang bisa kalian scan di barcode di depan TV ini. Oh ya, sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD-nya, di sini Bapak mempunyai media pembelajaran untuk menyelesaikan itu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, medianya itu seperti ini. Di sini ada barisan aritmatika dan barisan geometri, dan juga ada deret aritmatika dan deret geometri. Kita kan sekarang membahas barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita klik yang barisan aritmatika. Nah, di sini sudah ada definisinya dan rumusnya. Sudah ditampilkan. Nah, di sini juga ada contoh soal. Nah, untuk menggunakannya itu ada di sebelah sini. Ini suku pertama A, itu kita substitusikan di sini nilainya berapa. Misal tadi itu sukunya berapa? Suku A-nya yang contoh tadi. Ya. Bedanya jumlah suku 10. Oke. Lalu kita klik generate barisan. Nah, di sini ada hasil dari barisan aritmatikanya dan perhitungan detailnya. Kalian nanti mengerjakan LKPD-nya bisa menggunakan media pembelajaran ini. Selanjutnya itu yang barisan geometri. Di sini ada definisinya, rumusnya, dan contoh soal. Kalian bisa pelajari lagi. Untuk menggunakannya ini sama. Masukkan suku pertama. Tadi dari contoh soalnya berapa? 1,6. Rasionya 0,8. Jumlah suku 5. Selanjutnya kita generate barisan. Nah, di sini ada barisan geometrinya 1,60, 1,62 dan seterusnya. Dan untuk perhitungan detailnya sudah ada di sini. Selanjutnya kalian scan barcode tadi untuk mengerjakan KBD-nya. Jadi bukan dia dulu. Sini KBD. Ini sudah di scan kan? Nah, di sini kalian mengerjakannya secara berkelompok ya. Dibagi. Oke, nanti setelah mengerjakan hasilnya kalian presentasikan di depan. Ya. Mbak, CFAPD. Ini sepatu gak? Iya. Neng, Hendrik.
Oke, mau mengerjakannya apa ada yang ditanyakan dari LKPD-nya? Ya, ini soalnya menunjukkan yang pertama itu yang mana, yang kedua itu yang mana. Judul semua Kalau salah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Turun ke kiri kan. Fokus air. Gampang aja, kalian sudah ngerti dong jadinya gimana. Nggak ada. Acak itu. Satu udah menceritakan. Halo ya Mas. Ini sama Mas Reza. Bantu Reza. Sudah ada ya? Oke, sudah selesai semua ya. Oke, sekarang Bapak mau kalian presentasikan hasil kerja kalian di papan tulis. Saya Pak. Bilang apa saja ya. Ya, saya. Oke, silakan Mas Nurul. Nurul menunjukkan kalian nomor berapa?
Double lagi Bapak. Dikali sama Dan Double lagi Bapak. Buka Bapak. Nah, ketika diketahui barisan aritmatika dengan suku pertama AC sama dengan 12 dan beda B sama dengan 5. Lalu tentukan suku ke-15. Sebentar Bapak, ini saya bicara langsung. Sultan Ewi. Jadi hasilnya adalah 82. Jadi kan ini kan suku pertamanya 12, lalu kita mencari suku ke-15-nya. Suku ke-15-nya itu N. Nah, N yang 1 itu 15 yang 1 jadi 14, dan bedanya itu 5. Jadi 12 ditambah 14 dikalikan 5. Jadi 12 tambah 70 hasilnya 82. Jadi suku ke-15 yaitu 82. Oke, benar. Berapa sudah sama lagi? Oke, selanjutnya yang maju lagi keluarga kelompok. Coba. saya. Oke, ayo masuk sih, Ini lah, semua ini. Dan ini. Oke, silakan isi. Mungkin udah belajar setelah kelas. Surya sih. Yang dulu jelaskan. Oh, jadi ini kan tentukan suku ke-35 dari 5, 9, dan 3. Nah, ini kan dari UN. UN-nya itu suku ke-35. Rumusnya kan A plus N dalam huruf N yang 1 dikalikan dengan B. Ya. A-nya itu kan suku awal suku ke-1. Jadi sukunya adalah 1 adalah 5, ditambah N yang 1, N-nya itu 35, adalah 1. B-nya ini dari berapa? 9 dikali 5 jadi B. Suku kedua dikurangi 1 jadi 5. Nah, terus kita masukkan menjadi 5 tambah 35 minus 1 dengan 5, terus menjadi 5 tambah 3 kali 4 jadinya 1 tambah 1. Oke, benar. Berapa sebenarnya ini? Sekarang Bapak mau satu anak lagi untuk mengerjakan menggunakan metode pembelajaran tadi. Ayo Mas Reza, bisa? Ya Pak, bisa. Tapi pakai laptop Bapak apa? Metodenya saya. Ya. Oke. Kita akan mengerjakan barisan geometri.
yang inilah pokok. Ya. Ya, berarti kita pilih dulu. Ini jadi lanjut kita masukkan suku pertamanya tadi itu 3, lalu dengan rasio 2. Yang dicari jumlah sukunya itu suku berapa? Berarti kita lihat, nah untuk jumlah sukunya itu nilai dari suku ke-8 adalah 384. Jadi untuk jawabannya agak kecil. Jadi A plus untuk bahasa Jawa. Oke, Bapak kayaknya kalian sudah sangat paham tentang materi barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, akhirnya untuk yang deret itu kita akan bahas di minggu depan ya. Nah, jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Nanti Pak belajar barisan geometri. Barisan itu apa? Barisan itu pola bilangan yang terbentuk. Bilangan yang tersusun dan membentuk pola. Nah, untuk barisan aritmatika, Untuk barisan aritmatika itu barisan yang memiliki selisih sama di antara suku-sukunya. nah, dan untuk rumusnya sendiri, Nah, untuk rumusnya sendiri itu UN sama dengan A plus N-1 kali B. dan untuk yang barisan geometri, Untuk barisan bilangan yang memiliki selisih bertambah. Yang memiliki rasio dan rumusnya, oke, baik. Nah, mungkin bisa dipelajari lagi ya untuk barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, oke, nah kalian di sini kan sudah belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, di sini kalian barisan geometri ini kalian juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian pelajari lagi dari barisan aritmatika dan geometri ini dan tetap semangat sekolahnya dan jangan lupa kalian nanti belajar tentang materi deret aritmatika dan deret geometri. Nanti akan dibahas di minggu depan. Oke. Karena materinya sudah selesai untuk barisan aritmatika dan barisan geometri, mungkin kelasnya Bapak akhiri. Nah, ini sebelum Bapak akhiri, ketua kelas tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Eh, Terima kasih. Stream.